Assalamualaikum anak-anak, kembali ke pembelajaran IPS. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Tahukah kalian anak-anak, pada zaman dahulu sebelum negara Republik Indonesia kita terbentuk, di negara kita terdapat kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kita dapat mengetahuinya dari peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut, seperti pekan lalu yang sudah Ustadz sajikan dalam bentuk video beberapa peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia sekitar abad keempat. Agama Hindu dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India untuk mencari rempah-rempah dan memperdagangkan barang-barang dagangan dari India ke Indonesia. Berkembangnya agama Hindu di Indonesia ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia atau kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia. Nah, Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Timur. Kemudian, raja pertamanya dari Kerajaan Kutai ini adalah Kudungga. Nah, setelah wafat, Kudungga digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman. Setelah Aswawarman digantikan oleh anaknya juga, yaitu Mulawarman. Nah, pada masa pemerintahan Mulawarman inilah Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Nah, keberadaan Kerajaan Kutai diketahui dari prasasti Mulawarman yang berbentuk yupa. Apa itu yupa? Yupa adalah prasasti berbentuk tugu atau tiang batu yang dipahat. Nah, tulisan yang dipahat pada prasasti Mulawarman menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta ya. Nah, pada prasasti Mulawarman dituliskan kisah kedermawanan dan kearifan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, kaum Brahmana itu adalah kaum pendeta atau yang pintar agama dan ilmu pengetahuan, kalau diumpamakan seperti ustadz atau kiai, begitu ya. Baik, selanjutnya Kerajaan Tarumanegara. Kalau tadi Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, kalau Tarumanegara ini kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Raja pertamanya yaitu Jaya Singawarman. Kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bernama Dharmayawarman. Kemudian setelah dia wafat juga digantikan oleh anaknya yang bernama Purnawarman. Nah, pada masa Raja Purnawarman inilah Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan. Salah satu bukti dari kejayaan Raja Purnawarman yaitu penggalian Sungai Gomati yang bertujuan untuk pengairan lahan pertanian dan mencegah banjir. Nah, setelah penggalian selesai, Raja Purnawarman menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian setelah Raja Purnawarman wafat, digantikan oleh anaknya yang bernama Linggawarman. Nah, pada masa kerajaan Linggawarman inilah kerajaan Tarumanegara berakhir karena Raja Linggawarman tidak mempunyai anak laki-laki sehingga tahta kerajaan jatuh ke tangan menantunya yang berasal dari kerajaan Sunda, sehingga kerajaan Tarumanegara masuk ke kerajaan Sunda. Macam-macam prasasti peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciarutun, Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Lebak. Kerajaan Hindu selanjutnya yaitu Kerajaan Kalingga yang berdiri sekitar abad ke-6 Masehi. Wilayah Kerajaan Kalingga terletak di wilayah utara Jawa Tengah. Kalau musafir dari Tiongkok yang pernah singgah menyebutnya sebagai Kerajaan Holing. Nah, Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Sima.
Kerajaan Hindu selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Hindu atau bisa disebut dengan Kerajaan Medang ya. Kerajaan Mataram Hindu berdiri sekitar abad ke-8 yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian raja pertamanya yaitu Raja Sana. Setelah wafat digantikan oleh putranya yang bernama Sanjaya. Saat memerintah, Sanjaya menamakan dirinya sebagai Rakai Mataram, artinya berkuasa di daerah Mataram. Nah, Sanjaya ini berhasil meluaskan wilayahnya hingga wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, sehingga Pulau Jawa dan Bali dikuasai oleh Sanjaya. Nah, Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Pancapana Rakai Panangkaran. Setelah masa pemerintahan Rakai Panangkaran, Kerajaan Mataram Hindu dipecah menjadi dua, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Namun, kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali melalui pernikahan antara Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya dan Pramutyawardhani yang berasal dari dinasti Shailendra. Nah, kerajaan Mataram Hindu diketahui keberadaannya dari prasasti yang ditemukan di desa Canggal Kedu, Jawa Tengah. Prasasti tersebut bertuliskan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Kemudian, selain prasasti, kerajaan Mataram Hindu juga meninggalkan peninggalan sejarah berupa ratusan candi yang terdapat di kompleks Candi Prambanan. Nah, anak-anak sudah masuk ke Candi Prambanan ya, tentunya di situ ada banyak sekali candi peninggalan dari kerajaan Mataram Hindu. Baik anak-anak, itu tadi beberapa kerajaan Hindu yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga atau Holding, dan Kerajaan Mataram Hindu atau Medang. Untuk selanjutnya, biar anak-anak semakin paham, latihan sedikit ya. Silahkan kerjakan latihan berikut ini. Jika sudah selesai, kirim ke wali kelas masing-masing ya. Oke, Ustadz cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.